Untuk menanam belina, yang pertama adalah kita harus ngecek dulu plannya gimana, terutama di bagian akar ya teman-teman. Nih, lebih baik kita memotong bagian akar yang sudah rusak, nih, dan sudah tidak produktif lagi, atau mungkin ada yang busuk harus kita potong. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih yang udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menanam Phalaenopsis belina agar bisa tumbuh dengan subur, baik, dan pastinya nanti akan berbunga. Nih, kebetulan aku punya beberapa belina. Tuh, ada yang berbunga nih, tapi ada juga yang bunganya agak sedikit rusak. Kayaknya ini mungkin rontok, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kata belina sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu belus, yang berarti sangat cantik. Nih ya, seperti namanya, bunganya juga sangat cantik. Walaupun bentuknya sederhana seperti ini, tetapi warnanya sangat mencolok dengan warna hijau agak putih. Dan yang sangat kontras adalah warna ungu di bagian tengah. Nah, anggrek ini berasal dari Borneo atau Kepulauan Kalimantan. Mampu berbunga sepanjang tahun. Nah, biasanya belina kalau sudah berbunga seperti ini, dia akan selalu mengeluarkan bunga. Tetapi ini ya teman-teman, nanti satu rontok, nanti mekar, rontok, mekar, begitu seterusnya. Habitat hidup belina ini di tempat-tempat yang agak teduh dan lembab. Banyak hidup di hutan-hutan sepanjang aliran sungai. Nah, makanya apabila teman-teman punya belina, usahakan kita harus meletakkan di tempat yang agak redup agar bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan habitat aslinya. Untuk menanam belina, yang pertama adalah kita harus ngecek dulu plannya gimana, terutama di bagian akar ya teman-teman. Nih, lebih baik kita memotong bagian akar yang sudah rusak, nih, dan sudah tidak produktif lagi, atau mungkin ada yang busuk harus kita potong. Nih, kalau kita ngecek akar juga kita pencet terlebih dahulu ya teman-teman. Terkadang seperti ini bisa saja akarnya masih sehat. Kalau masih hijau, usahakan jangan dipotong. Jadi yang dipotong hanya yang akar-akar kering saja. Seperti ini nih. Nih tadi aku ini nggak sengaja motong. Sebenarnya di sini sudah kosong, tetapi ini masih hijau. Nah, sebenarnya kalaupun di sini sudah tidak ada isinya, bisa memungkinkan bagian ujung mengeluarkan akar baru. Makanya lebih baik jangan dipotong. Karena ini sudah terlanjur dipotong, aku potong sekalian. Nah, ini udah ini ya, udah sehat. Udah tinggal akar-akar yang sehat. Ini juga sudah banyak mengeluarkan akar baru nih teman-teman. Jadi insya Allah dia akan bertumbuh dengan baik. Ini seperti ini nih ya teman-teman. Ini walaupun akarnya sebelah sini sudah patah-patah dan sudah kelihatannya sudah rusak, tetapi dia masih mengeluarkan akar baru di tengah-tengah. Nah, jadi usahakan dipotong bagian yang kering seperti ini. Ini ada daun yang sudah dipotong nih dari sananya. Ini kayaknya sih karena busuk ya teman-teman, jadi harus segera dipotong agar tidak menyebar ke yang lain. Nah, jadi apabila teman-teman menjumpai bagian yang busuk harus segera dipotong. Entah itu di bagian pangkal daun, di daun, ataupun di akar. Jadi harus benar-benar bersih ya teman-teman. Setelah kita koreksi tanamannya dan membuang bagian-bagian yang busuk dan tidak produktif lagi, kita siapkan ini ya air sekitar 1 liter. Nah, untuk Phalaenopsis ini karena
Tergantung plannya juga ya teman-teman, karena ini tadi banyak yang bagian aku potong, jadi aku kasih fungisida. Ini kira-kira segini aja, kita larutkan fungisida. Dan karena ini menempuh perjalanan kurang lebih 4 hari, pastinya stres ya. Aku juga mau mencampurkan sekaligus dengan vitamin B1. Ini pakainya dikit aja, kira-kira 1 mili. Setelah tercampur seperti ini, kita rendam anggreknya. Nih, karena ini ya, ada beberapa daunnya busuk, jadinya aku rendam seperti ini. Tapi yang terpenting adalah di bagian akarnya. Kalau ini cukup gini aja nggak apa-apa, karena agak banyak ya dan baskomnya nggak cukup. Ini ada bagian potongan seperti ini, kita celup. Ini yang berbunga gini jangan kena ya teman-teman, jangan kena fungisida, dan pokoknya jangan direndam, bagian akarnya aja seperti ini. Ini tetap aman karena bagian daunnya juga tidak terluka dan sehat, tidak ada pembusukan. Jadi akarnya saja. Nah, ini kita rendam kira-kira sekitar 15 menit. Sebelum aku lanjut, teman-teman yang belum subscribe ataupun yang sudah sering nonton tetapi belum subscribe, subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Setelah kurang lebih 15 menit, bisa kita tiriskan terlebih dahulu sebelum kita tanam. Ini seperti ini ya. Setelah kita tiriskan, ini ya teman-teman, siapkan papan pakis ataupun papan kayu, karena di habitat aslinya Phalaenopsis bellina ini hidup secara epifit atau menempel di batang-batang kayu, jadi lebih baik teman-teman pakai media seperti ini. Dan untuk tambahan moss, teman-teman bisa pakai sphagnum moss. Nih, kalau aku pakai ini ya, moss hitam atau akar kadaka. Nah, ini pun yang sebelumnya sudah aku cuci kurang lebih 3 kali, tapi aku tidak merebusnya. Lalu, air bekas rendaman anggrek tadi bisa kita gunakan untuk merendam media. Tetapi untuk penggunaannya, sebelum kita gunakan, kita terlebih dahulu harus memerasnya seperti ini agar tidak memiliki kandungan air. Karena Phalaenopsis tidak suka media yang basah, tetapi dia hanya menyukai media yang lembab. Nah, untuk menanamnya jangan lupa pakai ini ya teman-teman. Kalau aku lebih suka pakai benang. Ini seperti biasa. Nah, untuk menanamnya usahakan di posisinya terbalik ya. Dikasih sedikit moss di bagian sini. Tetapi jangan membalut batang ataupun daun. Jadi hanya akarnya saja. Ini seperti ini. Dan agak ke bawah ya, karena biar nanti akarnya bisa menjalar ke atas. Dan kasih sedikit di bagian ini, bagian depan. Tetapi jangan terlalu tertutup. Nah, diatur posisinya yang bagus dan enak dipandang. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita lilitkan dengan benang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya jangan lupa kita kasih ID agar kita tidak lupa.
usahakan rajin ya teman-teman, pakai ini kita kasih ID. Seperti ini nih teman-teman. Nah setelah ini teman-teman bisa menyemprotkan vitamin B1 lagi ya teman-teman ke seluruh bagian kecuali bunga. Nah untuk yang lainnya juga sama ya penanamannya, caranya seperti ini. Lalu tips yang keempat yaitu penempatan, karena Phalaenopsis bellina ini menyukai daerah yang redup dan lembab, jadi kita juga harus menyesuaikan di habitat aslinya. Kita membuat agroklimaks yang sesuai untuk Phalaenopsis bellina, yaitu di tempat yang tidak terlalu banyak mendapatkan sinar matahari. Dan ini pun medianya harus selalu lembab ya teman-teman. Nah karena ini ditempel, otomatis medianya juga akan cepat kering, makanya kita bisa siram setiap hari, setiap pagi ataupun sore hari. Atau saat cuaca yang sangat panas, kita bisa menyemprot bagian akarnya 2 kali dalam sehari. Nah, ini aku mau taruh di sini teman-teman, dekat dengan Phalaenopsis amabilis. Nah, seperti ini. Ini ya teman-teman, kenapa aku nanamnya di bagian bawah seperti amabilisku ini, akarnya ke atas seperti itu, dan di bawah nggak terlalu banyak, makanya aku lebih memilih untuk menanam di bagian agak bawah seperti ini, agar nanti akarnya bisa menjalar ke atas. Lalu tips yang kelima yaitu perawatan. Teman-teman bisa kasih air bawang ke bagian akar agar perakarannya cepat gondrong ya teman-teman. Dan ini juga perlakuannya sama seperti anggrek lainnya, kita tetap harus kasih fungisida minimal 1 minggu sekali. Tetapi karena di sini tidak terkena hujan, jadi aku kasihnya 1 minggu sekali. Karena ini baru tanam, jadi untuk 1 minggu pertama kita cukup kasih vitamin B1, jadi tidak dikasih pupuk dulu ya teman-teman. Nanti setelah 1 minggu kita kasih pupuk. Dan untuk pupuknya kita juga sesuaikan dengan plant. Apabila plantnya besar seperti ini, sudah dewasa dan segar, ini kelihatan sehat juga ya teman-teman, daunnya juga sehat, kita bisa kasih pupuk pembungaan. Tetapi apabila tanamannya masih kecil dan kurang sehat ataupun layu, bisa kita kasih pupuk pertumbuhan. Itu tadi beberapa tips dalam menanam Phalaenopsis bellina. Yang pertama, kita harus ngecek tanamannya dan membuang bagian-bagian yang busuk ataupun yang sudah tidak produktif lagi. Lalu yang tips kedua, kita rendam dengan cairan fungisida yang dicampur dengan vitamin B1, lalu kita tiriskan, dan selebihnya kita menanam dengan media tempel, yaitu dengan papan pakis ataupun dengan papan kayu. Apabila teman-teman mau menanam di pot juga bisa ya teman-teman, tetapi usahakan potnya yang sangat poros. Tapi kalau menurutku sih lebih baik nanam di batang kayu ataupun di papan, karena di habitat aslinya Phalaenopsis bellina pun hidup secara epifit, yaitu menempel di batang pohon. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.